Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Kita boleh hadir, kita boleh bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Bahkan kita menyatukan roh kita dengan roh Tuhan bersatu. Dan kita menikmati hadiratnya yang kudus. Kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur betapa baik dan ajaibnya nama-Mu bagi setiap kehidupan kami. Engkau membawa kami ke tempat ini untuk menikmati bahwa Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan memberkati setiap kami. Apa yang kami ucapkan itu adalah iman yang akan membawa dampak yang luar biasa. Kuasanya sungguh dahsyat dan luar biasa. Karena kami tahu Engkau Tuhan di atas segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus semua katakan, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan sekali lagi. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kita angkat tangan kita. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dialah Allah yang terbesar atas setiap kehidupan kita. Dia ajaib dan luar biasa. Sama-sama. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari katakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau terbesar, Engkau termulia. Seluruh bumi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuji, segenap
jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Seangkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Tuhan, Kau Allah yang ajaib, terbesar bagi setiap kehidupan kami. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar bagi setiap kami, Tuhan. Semuanya memuji, memuliakan nama Allah, Raja segala raja. Haleluya. Kita di sini hanya satu alasan, kita bersama-sama memuliakan nama Allah, karena Dia sumber dari segala sesuatu. Allah satu-satunya, katakan sama-sama, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah
takkan sama. Mari bersorak-sorai. Hidup kita tidak akan pernah sama karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Haleluya. Allah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Betapa Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu aku berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari katakan sama-sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Katakan sama-sama dengan imanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat hidup kita tidak pernah sama lagi. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau terima kebenaran Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Milikmu, Engkau milikku Tuhan. Satu di dalam kehidupan kami.
bagimu. Katakan sama-sama. Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas pestamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan, ini jiwaku hanya bagimu Tuhan, hanya bagi. Katakan sama-sama. Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap nafasku, bukan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku di atas pestamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Kami Tuhan, berserah kepadamu, seluruh hidupku. Katakan sama-sama. Dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagi. Angkat suaramu. Dan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas pestamu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembahmu selalu. Dibawa hidupku ke atas pestamu, tak henti di setiap nafasku, bukan mengikutimu selamanya. Raja kami.
betapa kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau mengatasi segalanya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, hadir di sini memenuhi kami selama-lamanya, selama-lamanya. Betapa Engkau Tuhan, Allah yang sempurna. Kami butuh nama-Mu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kau Allah yang mengasihi kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami. Sembah Dia, karena Dia merupakan kami. Suara yang kami percaya, Dia rasaku memulihkan kami, memberkati kami. Mari kita buka hati kita, sekali lagi kita datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, Bapakku I come to your grace. Aku datang kepada anugerah-Mu. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa berkatu. Tak usah ku
kami Tuhan. Ampuni setiap kami pribadi lepas pribadi. Satu hati yang menemukan yang sudah. Sama-sama kami percaya kepadamu. Kami menghampiri tamu yang kudus dengan penuh keberanian untuk mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Ku nyanyi terpujilah nama-Mu. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Engkau Tuhan yang menyapa, Engkau Tuhan yang melawat kami, Engkau Tuhan yang hadir pagi hari ini di tengah-tengah kami. Engkau menyambut pribadi lepas pribadi dengan tangan yang terbuka. Engkau menanti-nantikan mereka yang kembali. Pagi hari ini Tuhan, kami memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan dari kedalaman hati yang penuh dengan syukur kepadamu. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu, dan Engkau disukakan pagi hari ini. Malaikat-Mu ada, sakinah glory ada. Kuasa-Mu menjamah, menghalau, menghakik setiap kuasa-kuasa yang lain yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, benih kehidupan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan setiap kuasa-kuasa lain. Kuasa darah-Mu menutup bungkus setiap kami, membebaskan kami, memerdekakan kami, karena Engkau telah membenarkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.
kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk tim pelayan panggung yang sudah mempersiapkan diri mulai dari pagi hari. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dalam beberapa waktu ke depan, perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang esensi, bahwa di dalam kehidupan kita meyakini bahwa Allah adalah segalanya, kuasa dan kebesarannya, termasuk penciptaannya. Tetapi kita seringkali tidak konsisten di dalam menempatkan Dia sebagai hal yang utama dan menjadi fokus dari setiap hal di dalam kehidupan yang kita lewati. Gak konsisten, bukan gak percaya, bukan tidak beriman, tetapi kadangkala lupa, gak konsisten. Kita tertipu oleh situasi, keadaan, dan merasa bahwa saya bisa, merasa bahwa saya mampu, sehingga tanpa kita sadari kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sementara kita meyakini Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah. Dan firman-Nya berkata bahwa segala sesuatu yang kita rancangkan, segala sesuatu yang kita persiapkan, Tuhan berkata, tetapi rancanganku yang jadi. Ini yang sering kita lupakan. Jika kita bergerak begitu cepat dengan segala daya upaya, tetapi itu rancanganku sendiri. Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Kita kurang konsisten di dalam menyikapi ini dari perjalanan kehidup, dari step by step. Tapi biarlah pagi hari ini kita belajar bersama. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Kita diberi kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan, untuk memilih. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang memaksa. Karena Dia jatuh cinta kepada kita ciptaannya. Dia rindu kita bukan menjadi seperti apa adanya. Sekalipun pada awalnya Dia menerima kita seperti apa adanya, tetapi Dia ingin kita tidak tetap menjadi seperti apa adanya. Dia membawa kita kepada kehidupan yang disediakan, dan itu di dalam kemuliaannya. Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata, Aku memberikan kepadamu suatu pilihan antara dua jalan hari ini. Dan aku meminta kepada langit dan bumi untuk menjadi saksi tentang pilihanmu. Kamu dapat memilih hidup atau mati. Kamu dapat memilih hidup atau mati. Pilihan pertama yaitu hidup membawa berkat.
pilihan lainnya membawa kutuk. Jadi pilihlah hidup, kata Tuhan. Sehingga kamu dan keturunanmu akan hidup. Ketika kita memilih hidup, itu bukan hanya untuk kita saja yang hidup, tetapi janjinya dan keturunanmu akan hidup. Apakah ada orang yang memilih mati dan kutuk? Semua orang kelihatannya milih hidup. Ketika kita memutuskan satu pilihan, tidak hanya sekedar memilih kemudian selesai. Karena di dalam setiap keputusan, termasuk memilih, ada konsekuensi yang harus diambil, ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu tindakan yang harus dikerjakan, yang menyatakan bahwa saya memilih ini, saya melakukan, saya mengerjakan, konsekuensinya semua segaris dengan apa yang kita pilih. Tidak bisa kita memilih kemudian kita pergi, tetapi berharap mendapatkan. Itu mitos kalau ada yang seperti itu. Saya milih, saya pergi, saya dapat. Ketika saya memilih, saya fokus di sini, konsekuensinya dihadapi, apa yang dikerjakan tindakannya sesuai dengan apa yang dipilih, yang membawa kita kepada arah untuk mendapatkan apa yang kita pilih. Ketika kita memilih kemudian kita melupakan, itu kita memilih mati yang mendatangkan kutuk. Jadi mesti konsisten, mesti ada responsibility, tanggung jawab untuk mengerjakan dan mengambil segala konsekuensi resikonya. Maka dari itu firman-Nya berkata, pada hari ini kuadakan dua jalan, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Pilihlah hidup, supaya engkau hidup dan keturunanmu. Biasanya kalau saya memilih hidup, ya saya yang dapat hidup. Tetapi dia berkata, dan keturunanmu akan hidup. Kita sebagai orang tua atau calon orang tua mempunyai satu tanggung jawab terhadap keturunan yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana mereka supaya hidup? Kita harus hidup. Amin. Kita tidak diberikan hidup yang baik atau hidup yang buruk. Kita hanya diberikan kehidupan. Jadi tergantung kita menjadikannya baik atau buruk. Itu pilihan yang kita ambil. Tuhan tidak memberikan, oh kamu tak kasih hidup yang baik, kamu hidup yang buruk. Semua orang boleh mengambil keputusan, ambil hidup yang baik atau hidup yang buruk, berkat atau kutuk. Dan termeteraikan langit dan bumi menjadi saksi. Ketika kita tanpa sadar kemudian introspeksi, mulai mereview kembali perjalanan kehidupan, keputusan demi keputusan yang kita ambil, keputusan kita hari ini menentukan kehidupan ke depan. Balik, minta ampun, patahkan, batalkan, ucapkan
itu supaya batal, karena langit dan bumi menjadi saksi. Kalau kita tidak pernah membatalkan, tidak pernah mencabut, tidak pernah mematahkan dan mohon pengampunan, kembali mengambil satu keputusan, diulang, yang lama dicoret. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, saksi tidak pernah membatalkan apa yang sudah disaksikan ketika awal Anda mengambil keputusan. Langit dan bumi menjadi saksi. Supaya dibatalkan, cabut, minta ampun, batalkan, ambil pilihan yang baru, dan pilihlah hidup supaya engkau dan keturunanmu hidup. Apakah sulit? Tidak. Apakah sulit? Iya. Bagaimana bisa sulit, bisa tidak? Karena sebenarnya semua kembali kepada sikap hati, pola pikir, mindset yang menjadikan belief kita, yang menjadikan percaya, yang menjadikan mendriving atau mendriven daripada apa yang kita kerjakan. Itu bicara sikap hati. Segala apa yang kita kerjakan, yang kita putuskan dari pikiran, dari pola pikir, paradigma kita, mindset kita. Kok bisa? Sumbernya dari sikap hati. Memaafkan itu jarak yang paling pendek, tetapi yang paling jauh. 40 cm dari pikiran ke hati. Tetapi itu yang paling sulit terkadang dilakukan. Jadi paling dekat tetapi paling jauh. Paling mudah seharusnya, tetapi itu paling sulit untuk dilakukan. Jadi apa yang membatasi semua itu? Sikap hati. Kenapa itu terjadi? Karena kita seringkali membangun tembok terlalu tinggi. Ada barrier penghalang yang kita ciptakan sendiri. Ayat pasal 18 ayat ke-7 berkata, langkahnya yang kuat terhambat. Langkah yang kuat itu bisa terhambat. Dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Langkah yang kuat itu bisa terhambat karena pertimbangannya sendiri. Itu yang menjatuhkan dia, bukan orang lain, bukan situasi, bukan keadaan. Tuhan memberikan kehidupan, titik. Bicara baik atau buruk, bicara hidup atau mati, tergantung kita yang memilih. Dan tanpa kita sadari, kita membangun tembok yang begitu tinggi, sehingga langkah kita yang kuat itu terhambat. Dan oleh karena pertimbangannya sendiri, dia jatuh. Jadi bukan ada orang lain yang jongkrokno, bukan karena situasi atau keadaan, tapi karena dia sendiri. Ada enggak situasi hari ini orang yang berkata, aduh susah sekali, tetapi ada orang yang ngomong, dia bisa ada satu progres yang lebih baik. Keadaannya sama, situasinya sama, hasilnya berbeda. Why? Dia bangun tembok, dia menghambat. Oleh karena pertimbangannya, apapun yang dikerjakan, kemudian itu menjatuhkan dia sendiri.
Sementara yang lain tidak, artinya keadaannya sama. Situasi yang dihadapinya sama. Hasilnya berbeda. Kenapa? Karena yang dikerjakan berbeda. Dinding terbesar yang harus Anda lewati adalah dinding terbesar yang Anda bangun dalam pikiran Anda sendiri. The biggest wall you gotta climb is the one you build in your mind. Berbicara di sini itu tergantung sikap hati. Ada orang melihat dengan mata, ada orang yang melihat dengan hati. Terkadang apa yang kita saksikan sama, tetapi apa yang mereka lihat bisa berbeda. Anda tahu 12 pengintai yang mereka saksikan sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Yang 10 berkata, kita akan dihajar mereka raksasa, kita seperti belalang. Itu mindset, itu sikap hati. Apa yang dia saksikan sama dengan Kaleb dan Yosua, tetapi apa yang mereka lihat berbeda. Sementara Kaleb dan Yosua berkata, negeri yang luar biasa, yang penuh dengan susu dan madunya, mereka sudah diserahkan kepada kita oleh Allah kita yang hidup, Allah yang perkasa. Kita akan telan habis mereka. Telan itu kira-kira berapa besar? Kacang aja kita masih punya. Artinya mereka kecil karena kita disertai Tuhan. Bagaimana Goliat dengan Daud? Secara fisik Goliat jauh lebih besar. Tapi apa yang Daud katakan? Di mana sikap hati dan iman percaya fokusnya? Dia berkata, pada hari ini engkau diserahkan kepada aku akan penggal kepala, karena Tuhan yang besar, Tuhanku yang kuasa, itu yang kau lawan. Dia tidak melihat dirinya sendiri, dia tidak tertipu dengan situasi dan kondisi, tetapi dia selalu melihat bahwa Tuhan menyertaiku, aku akan dapat lakukannya. Dan ketika Tuhan di pihakku, kepada siapa aku harus takut? Itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada keadaan, kepada situasi. Siapa yang dapat lawan aku? Ketika Tuhan menyertai aku, ketika Tuhan membela aku. Adakah itu konsisten di dalam pikiran kita setiap waktu? Ataukah kita berpaling ketika menghadapi kesulitan dan melihat kesulitan itu jauh lebih besar dari Tuhan yang kita sembah? Itu masalahnya. Artinya, kadang kita percaya, kadang kita tidak percaya. Terkadang kita beriman, terkadang iman itu lenyap. Jadi, oleh karena pertimbangan kita sendiri, kita jatuh. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu hanya mengingat diri sendiri dan menyimpan kecemburuan di dalam hatimu, tidak ada alasan pada kamu untuk sombong. Kesombonganmu adalah dusta yang menyembunyikan kebenaran. Hikmat seperti itu bukan dari Allah, melainkan dari dunia. Dan
tidak rohani dan berasal dari iblis. Sebab di mana ada kecemburuan dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi terkadang kita lebih fokus kepada melihat orang lain, kemudian kita cemburu. Kita lupa bahwa kita didesain limited edition. Kita didesain, disertai, diberkati dengan berkat ilahi yang berbeda. Ketika kita rajin, ketika kita sering fokus kepada yang lain, kita lupa bahwa Tuhan telah memberi kepada kita talenta yang mereka tidak miliki. Amin. Fokus kepada diri sendiri bukan egosentris, tetapi lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berkati tentang hidupmu. Ketika manusia diciptakan, lihat kejadian, diberkatilah dia. Berkat itu cukup membawa kita dari dilahirkan sampai kita kembali kepada dia. Talenta jangan dipendam, dibawa mati. Itu hamba yang jahat. Kenapa kok bisa dipendam sampai dibawa mati? Karena dia tidak pernah mau melihat apa yang Tuhan sudah beri, yang dia bisa eksplorasi, yang dia bisa kerjakan bagi hidupnya, yang menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, bahkan orang lain. Tuhan telah memberi kepada setiap kita masing-masing secara khusus. Setiap kita makanya diperhadapkan pada perlombaan-perlombaan pribadi lepas pribadi. Kalau menang, semua dapat piala. Artinya apa? Perlombaannya khusus untuk dirimu, bukan untuk yang lain. Kalau hari ini di sini, mohon maaf bicara, ada yang kecil, terus kemudian ada yang gede. Ayo saya punya perlombaan angkot Subo Persalon ini loh, dari sana ke sini, PP aja, yang menang siapa? Unfair, yang besar yang menang, artinya nggak fair. Ada yang kuat, ada yang atletik, lari 500 meter, menang mana menangnya. Jadi perlombaannya nggak fair. Dunia mengadakan juara 1, juara 2, juara 3, supaya tidak kecewa. Ada harapan 1, harapan 2, harapan 3, harapan 4, harapan 5, supaya tidak mengecewakan itu. Tapi itu juga nggak fair. Tapi Tuhan memberikan perlombaan. Setiap orang diwajibkan, setiap orang, dan setiap mereka yang menang diberi piala. Jadi Anda dan saya punya perlombaan sendiri yang harus diselesaikan dan dimenangkan. Amin. Jangan fokusnya kepada yang lain terus, lupa mengerjakan apa yang menjadi perlombaanmu sendiri. Fokus kepada apa yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan, dan itu pasti juga akan menjadi berkat bagi yang lain. Jadi siapa yang dapat menghancurkan diri sendiri? Anda sendiri. Saya bisa sakit hati kalau saya menyediakan itu untuk terluka ketika mereka berbicara yang kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya bisa kecewa kalau mereka melakukan sebagaimana apa yang saya tidak suka. Saya ada satu kalimat yang terus saya renungkan. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Berdamai. Berdamai. Anda tidak bisa menuntut setiap orang sebagaimana apa yang Anda harapkan.
Dia harusnya begini dong, dia harusnya begitu dong. Ya itu kan kamu, dia mikir aja belum, kepikiran aja enggak, kenapa kamu sakit hati? Ketika kita lewat di jalan depan, ada burung buang hajat, seringkali saya katakan, kena. Oh, dapat berkat. Usap selesai bersihkan, tidak perlu ditiup. Baunya sama. Kita nggak bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi untuk dia bersarang di kepala kita, ambil susuan satu demi satu, itu kalau kita izinkan baru bisa terjadi. Kalau kita tidak pernah izinkan, sarang tidak akan pernah ada di kepala kita. Artinya, siapapun boleh menyakiti, ketika kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menyakiti, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan sakit hati. Artinya pilihanmu itu menentukan hidupmu. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Sama seperti itu, tidak ada yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang kecuali pola pikirnya sendiri. No one can destroy iron, but its own rust can. Hanya karatnya sendiri yang bisa menghancurkan. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. Pikirannya dewi itu yang menghancurkan dia. Jangan bicara si A, si B, si C. Kamu. Itu kamu maafkan, oke, lupakan, selesai. Kamu beri tempat di hati, itu terus menjadi ragi. Semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin menyakitkan. Ketemu orang yang senyum, dia tulus memberikan salam, tapi apa yang kita tanggapi? Tuh, delok jarak ini, ngajak tukaran ini. Tuh, dia itu nggak merasa begitu kok. Dia bahkan lupa ketika dieling temannya, kapan ya? Masa iya? Loh, yang situ sudah kelopak sudah. Siapa yang rugi? Karatnya dibangun sendiri, menghancurkan hidupnya sendiri. Masa ada orang yang mau banyak orang menghancurkan hidupnya sendiri tanpa dia sadari? Maka dari itu Tuhan kan berbicara begini, damai sejahtera itu kutinggalkan kepadamu. Pakai sebanyak-banyaknya. Ketika kamu merasa kecewa, ketika kamu merasa tidak sejahtera, damai sejahtera aku lu tak berikan. Pagian, intipi tiap hari, supaya kamu nggak kemakan lagi. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera itu bukan dikasih kalau dipakai habis, loh. Ketika kebenaran itu ada, dia terus menghasilkan damai sejahtera, nggak pernah habis sampai selama-lamanya. Ada orang yang punya damai sejahtera diberikan dari awal sampai sekarang masih utuh. Berusahalah boros dalam hal ini. Anda jangan boros untuk belanja itu. Boroslah dalam menggunakan damai sejahtera. Di dalam kebenaran tumbuh damai sejahtera dan tidak akan pernah habis selama-lamanya. Artinya kenapa ada habis? Karena disuruh pakai. Jangan gini,
damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan kepadamu. Simpanlah ini baik-baik. Dalam toples itu disuruh nyimpen. Kalau dikatakan tidak akan habis lama-lamanya, artinya sekalipun engkau pakai, itu tidak akan habis selama ada kebenaran di situ. Itu akan terus berbuah, bertumbuh, berbuah. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahteramu berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi apa? Damai yang engkau miliki itu sangat berharga. Your peace is precious. Jadi damaimu itu penting. Gunakan. Sangat berharga. Gak pernah kering. Bahkan seperti gelombang laut. Terus. Apa intisarinya? Keadaan sulit. Banyak teman yang mengecewakan. Keluarga orang yang kita kasih, banyak sekali itu. Kalau mau diinventarisasi itu satu gumbiung nggak cukup. Saya dikecewakan ini. Dia pernah ngomong begini. Dia ngomong itu mulai teman TK aja itu, playgroup apa itu. Itu ada itu. Terus catat, gak pernah habis. Tapi pernahkah Anda ingat bahwa damai sejahtera itu berlimpah-limpah? Untuk menghapuskan seperti itu, gelombang laut itu begitu datang, semua itu hilang. Jadi ketika situasinya jelek, situasinya buruk, keadaannya nggak bagus, apapun itu, ketika engkau tetap dapat berpikir secara positif, melihat sesuatu dari nilai yang positif, sikap hatimu benar, your win, engkau menang. Itu yang dikatakan juga engkau lebih daripada pemenang. Ketika situasinya kurang tidak bagus, semua orang susah, semua orang cemas, gelisah, engkau melihat dari keadaan itu ada sesuatu yang memberikan satu harapan, dan itu yang kau tangkap, itu yang kau kerjakan, itu yang kau lakukan, fokus. Mereka tidak dapat atau belum dapat, engkau sudah mendapatkan sesuatu hasil dari itu. Tidak ada berkat yang datang hanya berkat saja tanpa konsekuensi, seperti dua sisi mata uang. Ya. Akan dikatakan ada berkat di tengah-tengah kesulitan. Yeriko sudah diberikan, Kanaan sudah diberikan, itu berkat. Tapi sisi yang lain, orang-orang enak harus dihadapi. Tembok Yeriko harus dirobohkan. Jadi tidak ada, kita ini bukan anak-anak gampang. Kita dilatih untuk berperang, untuk merebut sesuatu, karena kita ini bukan warrior tapi warrior. Kita itu bukan penakut tapi pejuang. Pangeran itu bisa perang. Pangeran itu tidak duduk-duduk di coffee shop, ya, tidak duduk-duduk di situ sampai tengah malam terus baru pulang tidur. Ya, ketika yang lain perang dia masih tertidur. Ketika yang lain menang dia masih tidur. Ketika dia bangun dia bilang, oh nopo ya ini, wah, udah lewat masanya. Udah. Jadi jangan khawatir tentang kehidupan ini. Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Yang dikhawatirkan itu kitanya itu loh. Bagaimana sikap hati, bagaimana
mindset kita. Karena itu yang mendorong apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kesulitan boleh datang, hadapi karena Dia menyertai, Dia berikan kekuatan. Ketika masalah datang, selesaikan. Jangan lari bersembunyi karena masalah gak pernah akan selesai. Dari situ kita belajar dan kita punya pengalaman. Dari situ kita akan diperkaya. Banyak hal yang kita tidak sadari, kita tidak tahu, tapi pada akhirnya kita mengerti. Dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kita wajib menyampaikan, menceritakan kepada anak cucu keturunan kita bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya nggak pernah berubah. Kita mewariskan nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi bagaimana? If you can stay positive in a negative situation, you win. Jika Anda tetap bisa positif dalam situasi yang negatif sekalipun, Anda berkuasa, Anda menang. Artinya Anda tidak dikuasai keadaan itu, Anda tidak dikuasai situasi itu, Anda menang. Simple. Keadaannya boleh negatif, tetapi ketika orang yang positif, dia melihat di balik semua ini ada peluang apa. Pernah dengar kesaksian? Ada 2 salesman pabrik sepatu dikirim ke Afrika. Yang satu lihat kembali pulang, bos, tidak ada pasar, kita bakal tidak laku. Semua orang di sana nyeker, nggak pakai sepatu. Mereka nggak kenal sepatu, kita nggak bisa jualan. Tapi yang satunya lihat, lu, negara tidak nganggo sepatu kabeh, nek tuku iki dadine piro yake omsetku. Dia pulang, bos, menarik sekali, mereka semua nggak pakai sepatu. Kita dapat peluang yang luar biasa, ayo cepet buat pabrik sepatu. Situasinya sama, negatif mungkin, tetapi orang yang melihat dapat melihat sesuatu yang positif di tengah-tengah situasi yang negatif, dia menang. Ketika sepatu itu diproduksi, dia tanya, kamu pernah kena juri? Oh sering, iya kamu gak pakai sepatu kayak aku gini, coba kasih juri dia itu, iya ya. Dia ngomong sama teman-temannya, oh ini loh barang ini api. Oh iya, ya cobaan. Hari ini bayar, besok gratis. Wah ya kan. Besoknya, hari ini bayar lagi. Beli, sak duku, sak desa, sak kecamatan. Berapa omsetnya kira-kira? Anda hitung sendiri. Apa yang disaksikan sama apa yang dilihat berbeda, itu penting untuk mengambil satu keputusan. Itu bicara sikap hati. Setiap orang bisa bahagia, setiap orang harus bersyukur. Tetapi berbicara kapan? Kembali lagi saya pagi hari ini berbicara sikap hati. Paradigm, mindset, pola pikir itu menentukan, menggerakkan apa yang Anda harus lakukan, apa yang Anda rasakan. Kolose pasal 3:15 berkata begini, hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian
berterima kasih. Mazmur 37, 16, 17, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Jadi mana yang membuat bahagia? Punya banyak atau punya sedikit? Saya katakan relatif. Banyak bintang tenar yang berkelimpahan harta, kekayaan, aset, hartanya luar biasa. Kita dengar, oh mati, kenapa? Bunuh diri. Lu tuh bos, pabrik mobil terjun dari hotel tingkat tinggi. Kenapa? Sikap hati. Apa yang dia lihat, itu yang menentukan apa yang dia kerjakan. Ini menarik sekali. Yang satu tuh cuma punya bunga satu loh ya. Dia bisa menari-nari. Happiness depend on your attitude, not on what you have. Kebahagiaan itu tergantung pada sikap Anda, bukan pada apa yang Anda miliki. Sementara yang di bawah itu kebun bunga segitu banyaknya. Dia sedih merenung, aku kok menjadi orang yang menderita. Dia nggak lihat satu aja bisa menari. Jadi kebahagiaan Anda bukan tergantung apa yang Anda miliki, tapi tergantung kepada sikap hati untuk dapat bersyukur. Pak, tetangga kita beli kulkas dulu 3 pintu, nanti tak belikan yang 6 pintu mas. Kecemburuan, sikap hati. Anda pernah baca 1 Raja-Raja pasal 21 tentang Raja Ahab, Isabel dan Nabot? Nabot memiliki kebun anggur. Dia nggak terlalu besar, dekat dengan Raja Ahab. Raja Ahab kepingin kebun anggur itu untuk diubah jadi kebun sayuran. Dan dia berkata kepada Nabot, tak ganti nanti yang jauh lebih baik, yang lebih besar. Nabot bukan orang yang mata duitan. Ganti berapa hektar bos, bukan begitu. Dia ngomong, ini warisan pusakaku, gak tak jual sekalipun kau bayar. Ahab kemudian sedih merenung. Ya, siapa dia? Raja yang memiliki segalanya. Akhirnya Isabel, mas kenapa mas kamu mas kok susah? Iku loh, gampang tak aturin. Nah, hati-hati. Istri bukan untuk menolong yang dalam hal seperti ini. Dia ngatur rencana bagaimana akhirnya Nabot mati. Ya, karena dia panggil 2 orang naik saksi, oh dilempar batu mati. Mas, sing duwe kebun sebelah wis mati mas. Wis PN, wah. Ahab senang, padahal dia raja. Dia memiliki jauh lebih besar daripada apa yang dimiliki Nabot. Dia gak bisa menghargai itu warisan nenek moyangnya, layak dia mempertahankan. Dia raja, tapi sikap hati. Dan Tuhan berkata, di mana Nabot mati, nanti darahmu dijilati anjing di tempat yang sama. Hati-hati, sikap hati. Satu aja dia dapat menari begitu sukacita. Sak kebun punya, dia tidak bisa bahagia. Kalau kita tidak di posisi mereka, kita ngomong kebangetan yo. Padahal sudah duwe pirang-pirang masih ngono. Jangan menghakimi seperti itu. Kalau kita punya paradigma, mindset, pola pikir yang sama, kita juga seperti dia. Hati-hati. Jadi
Apa yang kita perlukan? Kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 31-32, jauhkanlah semua kepahitan, kemarahan, geram, pertikaian, dan fitnah, termasuk semua jenis kejahatan. Ramah dan saling mengasihi, saling mengampuni, sama seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Jadi kita bisa bicara kepada Tuhan, ya Tuhan, jika aku menyakiti orang lain, berikan aku kekuatan untuk meminta maaf. Jika orang menyakiti aku, berikan aku kekuatan juga untuk memaafkan. Ini tidak mudah loh, 40 cm jauh tapi jaraknya. Sama keluarga, sama apa, semuanya itu bisa terjadi. Tidak mudah, sekali lagi. Bahkan ketika disakiti orang yang terdekat, itu sakitnya luar biasa. Bukan cuma di sini, semua. Kembali pada kasih. Prinsip dasar kasih itu yang memampukan. Itu yang memenangkan dari semuanya. Jadi caranya bagaimana membalas mereka yang menyakiti kita? Jawabannya tidak ada. Yang ada, minta kekuatan Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Bukan supaya mereka dimaafkan kemudian mereka sembuh. Sebetulnya itu menyembuhkan diri sendiri, membersihkan diri sendiri. Pembalasan yang terbaik adalah tidak ada. Anda lihat itu film silat, bunuh, balas dendam, anaknya bunuh ini, terus gak pernah habis. Karena kalau habis cerita silatnya akan selesai, ya kan, produsernya bingung ini mau buat apa, dia dilanjutkan terus gitu. Lah ada yang tertipu, episode berapa ini? 152, oh, nanti malam 53 ya. Terus ngikuti itu. Sembuh dan pulihlah ketika engkau tidak membalas, tapi melepaskan pengampunan. Kemudian apa? Lanjutkan hidupmu. Dan jangan seperti orang yang menyakitimu. Kalau itu engkau anggap jelek, kenapa engkau kepingin jadi seperti dia? Wong punya nyakiti hati, wong dia pirang-pirang wakil, wes bencana itu. Nah terus aku sebetulnya kepingin jadi seperti dia. Apa? Bencana. Aneh ya? Selesai. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Lepaskan pengampunan. Minta anugerah kekuatan yang Tuhan berikan. Dan jika engkau kepingin berubah menjadi baru, tinggalkan sikap hati, cara yang lama. Tidak ada orang yang nambal. Anda pernah tuh kirbat anggur, kalau mau diisi yang baru ganti dengan yang baru, karena yang lama akan pecah. Dan sadar bahwa siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik untuk pelayan perjamuan kudus. Pagi hari ini datang pada Tuhan. Sikap hati, paradigm, mindset, mendriving
bagaimana kita hidup. Kepadamu pada hari ini ku perhadapkan hidup atau mati, berkat atau kutuk. Pilihlah hidup, supaya engkau hidup dan anak keturunanmu akan hidup. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau yang melawan kami. Dalam benih kebenaran firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Kuasa penemukan-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib memberikan anugerah yang sempurna, kasih karunia melalui tubuh dan darah-Mu yang terpecah dan tercurah bagi setiap kami. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, kedegilan hati dan kebodohan kami. Pagi hari ini tersedia perjamuan ilahi, perjamuan kudus yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu. Masuk dengan air, darah dan firman. Berkati dengan urapan anggur yang terbaik, minyak yang baru daripada yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa memberikan pengharapan yang baru, yang sakit Kau sembuhkan. Kau sembuhkan dari seluruh area aspek kehidupan kami. Segala putus dan kesalahan pelanggaran yang kami buat, segala dosa yang ada, Tuhan Engkau ampuni, Engkau bersihkan, Engkau kuduskan, bahkan mengampuni. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menerimanya dengan iman percaya kami. Amin.
Engkau setiap hari ku memuji menghargai rasa segala perkara dapat kutanggung di dalam Bapa yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang terpecah bagi setiap kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan iman. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang ada darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan, kuasa ilahi di dalam darahmu membasuh, menebus, mengampuni segala salah dosa pelanggaran kami dan segala kutuk-kutuk nenek moyang. Semuanya kami patahkan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, di dalam sukacita dan damai sejahtera karena segala kebaikan-Mu. Engkau membenarkan kami, Kau mengampuni kami, Kau melayakkan kami, dan Kau memerdekakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hidup. Kami mau responi dengan sikap hati yang benar. Kami mau percayai dengan iman percaya kami, dan kami lakukan, kami kerjakan. Dan kami percaya berkat-Mu senantiasa melimpah. Roh tubuh jiwa kami Engkau telah sehatkan.
Engkau sehatkan kami dari seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit. Engkau pulihkan lebih dan lebih lagi. Bawa kami Tuhan dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kalau apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja anak-anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Jagai dengan malaikat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari setiap pencemaran. Biar mereka berhasil dimanapun mereka berada. Menjadi terang-Mu yang ajaib, di mana kegelapan itu ada. Kesukaan bagi Tuhan, masa depan yang luar biasa, rancangan-Mu yang berhasil atas mereka semua. Mereka akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mereka menjadi pemimpin yang Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang dalam sukacita-Mu, kami pulang di dalam segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bidang dan berkati berkata bersama-sama, haleluya, amin.